Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini saya Angela Pebutungan dengan NIM 23095-11076 dari kelas D akan memaparkan tentang pengenalan industri peternakan babi, yaitu peternakan babi unggul yang ada di Gianyar. Untuk pemaparan kali ini, saya mendapatkan informasi atau mengunjungi tempat langsung dan mewawancarai pemilik yaitu Bapak Imade Robiana dan juga Ibu Niwayandani. Yang pertama, sebelum memasuki pembahasan mengenai informasi dari hasil wawancara, yang di sini ada pendahuluan tentang industri peternakan babi di dunia. Yang mana poin pertama itu, industri peternakan babi sendiri merupakan sektor penting dalam industri peternakan global yang menyediakan daging sebagai sumber protein utama, serta produk turunan lainnya seperti kulit dan ternak untuk berbagai industri. Poin yang kedua ada peran globalnya sendiri sebagai sumber protein hewani dan produk turunan lainnya untuk berbagai industri. Yang ketiga ada kontribusi ekonomi, di mana peternakan ini sendiri menjadi mata pencarian jutaan peternak di dunia dari skala kecil hingga besar. Yang keempat ada ketahanan pangan dan ekonomi lokal, di mana peternakan ini mendukung kebutuhan pangan dan ekonomi, termasuk di wilayah seperti Kuta Selatan Bali dan juga Gianyar, dan hampir seluruh tempat di Bali juga. Poin yang kelima ada sistem pemeliharaan, di mana ada 3 poin, yaitu tradisional atau ekstensif, yang kedua semi-intensif, dan juga intensif modern atau produktif. Yang berikutnya ada tantangan utama, di mana tantangan utamanya sendiri ada penyakit menular, fluktuasi harga pakan, dampak lingkungan dari limbah, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir ada solusi dan keberlangsungan, di mana pengelolaan limbah yang baik, penerapan kesejahteraan hewan, dan manajemen kesehatan, serta biosecurity menjadi solusi dan keberlangsungan dari peternakan babi itu sendiri. Baik, kita masuk pada pengenalan peternakan babi unggul yang ada di Gianyar, di mana peternakan ini berdiri sejak tahun 1991 hingga sekarang, dan didirikan oleh Ibu Niwayandangin dan juga Bapak Inyuman Sutiarsa. Dan pengelola dari peternakan sendiri ini merupakan anak-anak dari Ibu Niwayandangin, dan alasan memilih ternak babi ini dikarenakan pupuknya digunakan untuk menyuburkan tanaman kebun, yaitu pisang, yang kemudian produknya akan dijual kembali. Nah, alasan lainnya itu dikarenakan mereka pernah beternak ayam boiler sebelumnya dan terkendala karena banyaknya lalat dan bau yang menyengat, sehingga mereka menggantinya menjadi babi. Berikutnya ada kandang dan pengelolaan limbah. Nah, kandang dari peternakan sendiri ini ada 2, yaitu kandang individu atau kandang baterai, dan kandang kelompok atau kandang koloni. Nah, kandang individu ini sendiri digunakan untuk babi penggemukan dan juga indukan. Dan kandang kelompok atau koloni ini digunakan untuk babi yang telah disapi dari indukannya. Nah, model kandangnya ini atau perawatannya itu intensif atau tetap di dalam kandangnya itu. Nah, pembersihannya itu dilakukan 2 kali sehari dengan alat pembersih selang dan sapu. Nah, limbahnya, feses dan urin ini tidak diolah dan tidak memiliki penampungan, melainkan dialirkan langsung ke kebun, di mana yang nantinya akan dijadikan pupuk di kebun tersebut. Untuk wadah dari pakan dan minumnya sendiri itu wadahnya permanen atau menggunakan semen yang sudah dibuat di dalam kandangnya, dan ventilasi dan pencahayaannya itu dibuka atau terbuka dan menggunakan lampu. Nah, ventilasi dan pencahayaannya ini disesuaikan dikarenakan daerah tropis, dan material untuk kandangnya sendiri itu ada semen atau permanen dan besi serta kayu. Berikut adalah gambar atau foto dari kandang individu dan juga kandang kelompok. Berikutnya ada jenis dan jumlah populasi.
Nah, jenis babi yang diternakan sendiri itu ada 4, yaitu Landrace, Duroc, Petrain, dan Yorkshire. Dan untuk jumlahnya sendiri, indukan ada sekitar 120, babi penggemukan sekitar 300, dan anakan sekitar 200 ekor. Nah, peternakannya ini merupakan peternakan skala menengah. Berikut adalah foto atau gambar dari jenis babi yang ada di peternakan tersebut. Berikutnya ada jenis pakan dan pola pemberian pakan. Nah, pakan utamanya sendiri ada lidah padi dikarenakan banyak melimpah di sekitar. Yang kedua ada konsentrat 157 yang mengandung banyak nutrisi seperti vitamin dan juga protein. Dan kemudian yang ketiga ada tepung jagung sebagai karena karbohidrat yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian pakan ini dicampur oleh Bapak Romi sendiri dengan takarnya dan dijadikan sebagai pakan utama. Nah, pakannya sendiri ini diberikan sebanyak 2 kali sehari, di pagi hari dan sore hari. Untuk sistem pemberiannya pakannya ini seragam untuk seluruh ternak. Berikut ada foto atau potret dari pakan-pakan itu sendiri. Nah, berikutnya ada reproduksi dan perkawinan. Jadi proses kawin babi ini dilakukan di kandang indukan atau kandang baterai itu sendiri tanpa dipindahkan ke kandang khusus. Nah, penjataannya ini berasal dari peternakan sendiri, jadi tidak diambil dari peternak lain, dan kadang menggunakan sistem kawin suntik atau inseminasi buatan. Nah, umur ideal indukan untuk kawin di peternakan ini itu sekitar 7 hingga 10 bulan sejak lahir, dan biasanya saat birahi kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya ada video proses dari perkawinan ternak babi di peternakan ini. Berikutnya ada kesehatan, penyakit, dan vaksinasi. Nah, penyakit yang pernah muncul atau seringkali muncul di peternakan ini sendiri, diantaranya diare atau mencret pada anak babi, dan pada indukan biasanya tidak mau makan, kejang-kejang, atau gangguan pernafasan. Nah, untuk penanganan awalnya itu dilakukan oleh pemilik atau Bapak Robi sendiri dengan konsultasi melalui dokter hewan atau dinas peternakan, dan untuk penanganan lebih lanjutnya itu ditangani oleh dokter hewan. Nah, dan untuk babi yang sakit tetap di kandang karena kandangnya merupakan kandang baterai jadi tetap satuan, dan untuk koloni biasanya akan dipisahkan. Nah, vaksinasi sendiri itu untuk babi-babi di peternakan Bapak Robi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan untuk disinfektasi biasanya memakai BKC untuk harian dan iodin. Dan untuk kandang yang kosong biasanya digunakan formalin. Nah, disinfektasi ini biasa dilakukan di pagi hari sebanyak sekali dalam sehari. Berikutnya ada jenis penjualan. Dikarenakan peternakan ini dibangun untuk bisnis, tujuan utamanya untuk bisnis, pemilik atau Bapak Robi sendiri biasanya mempromosikan lewat platform Facebook ataupun WhatsApp, atau seringkalinya juga customer atau pelanggan datang ke peternakan sendiri untuk membeli. Nah, penjualannya itu untuk anakan babi di kisaran umur 40 hari, dan untuk babi penggemukan dengan beratnya itu kisaran 100 kilo. Nah, penjualan ini dilakukan dalam bentuk babi hidup atau per ekornya, bukan daging olahan. Jadi peternakan ini tidak menjual olahan dari babi itu sendiri, melainkan per ekornya. Nah, pembeli datang langsung ke peternakan atau melalui pengepul dan pasar. Jadi biasanya pembeli datang dengan sendirinya untuk membeli, jadi ataupun melalui platform-platform yang sudah dipromosikan oleh Bapak Robi sendiri. Nah, total populasi dari peternakan babi unggul ini sendiri bersifat fluktuatif karena penjualan dan kelahiran berlangsung secara terus-menerus.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun menyinggung, dan sekian dan terima kasih.